Banjir bandang di India karena meluapnya Sungai Yamuna sejak beberapa waktu lalu kini tercatat telah menewaskan sebanyak lebih dari 100 orang. Adapun naiknya debit Sungai Yamuna disebabkan oleh curah hujan yang tinggi belakangan ini. Dilansir dari The Independent, banjir yang sebelumnya merendam ibu kota India, New Delhi, kini kian meluas ke sejumlah wilayah lain di sekitarnya, seperti Rajasthan Barat, Jammu, Kashmir Utara, Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Di Jammu dan Kashmir, banjir telah membuat beberapa desa hanyut hingga menutup jalan raya utama dan memblokir jalan perbatasan Indo-Tibet. Bahkan, juga membuat saluran komunikasi menjadi terputus. Tak hanya itu, banjir yang terjadi di Kashmir Utara pun merambah ke negara tetangga, Pakistan, yang juga bernasib sama di mana telah ada 86 korban meninggal sejak tanggal 25 Juni lalu. Selain banjir, bencana tanah longsor juga terjadi di negara bagian pegunungan Himachal Pradesh dan Uttarakhand. Tanah longsor tersebut memicu terjadinya banjir dan kembali memakan korban jiwa. Longsoran tanah yang terjadi di Uttarakhand, disertai dengan batu-batu besar yang telah menewaskan setidaknya 4 orang dan 7 orang luka-luka. Sementara di Himachal Pradesh, korban tewas tercatat sebanyak 20 orang. Kepala Menteri Negara Bagian, Sukhvinder Sukhu, mengatakan bahwa banjir di India kali ini adalah yang paling hebat sejak lebih dari 50 tahun belakangan. Musim hujan tahun ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara para ahli, yang memperingatkan bahwa krisis iklim memainkan peran penting dalam intensifikasi cuaca ekstrim tersebut, kata dia. Dijelaskan, curah hujan tinggi telah dimulai sejak awal Juni lalu. Departemen Meteorologi India mengungkapkan bahwa curah hujan di negara itu mengalami peningkatan bahkan lebih dari 100%, sehingga membuat debit air Sungai Yamuna setinggi 205 meter di atas permukaan laut. Menurut Mahesh Palawat, Wakil Presiden Meteorologi dan Perubahan Iklim, curah hujan yang tinggi ini disebabkan oleh penyelarasan 3 sistem cuaca, yakni gangguan barat di Himalaya Barat, sirkulasi siklon di dataran barat laut, dan sumbu palung monsun yang melintasi dataran Indo-Gangga. Tak cuma India dan Pakistan, Tiongkok dan Jepang juga melaporkan kondisi cuaca yang ekstrim. Banjir bandang di Banyuwangi tak hanya menghanyutkan rumah dan memutus jembatan. Sejak Jumat pagi, sejumlah warga berdatangan ke TPU Mbah Besar di Desa Krikilan, Kecamatan Glenmore. Mereka memastikan makam keluarga mereka tidak hanyut diterjang banjir bandang. TPU Mbah Besar memang berlokasi tepat di pinggir sungai. Karena itu, ketika air bercampur lumpur dari sungai meluap, TPU itu termasuk lokasi yang pertama kali terdampak terjangan arus air yang deras. Setidaknya ada puluhan makam di TPU itu yang mendadak tergerus banjir bandang yang terjadi. Bahkan ada pula beberapa makam yang longsor. Pantauan Detik Jatim di lapangan, area makam yang tergerus itu seluas 10 kali 30 meter persegi. Tanah yang tergerus mencapai kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Terlihat di sekitar makam yang tergerus sejumlah kain kafan bekas yang warnanya kecoklatan berserakan. Tidak hanya itu, sejumlah bangunan makam atau biasa disebut kijing juga terlihat rusak dan patah. Salah satu kijing sudah berada di bibir sungai. Kijing ini mungkin terbawa luapan arus sungai namun masih tertahan oleh pohon. Salam 53, warga setempat, menduga ada puluhan makam yang hanyut terbawa banjir, termasuk jenazah yang ada di dalamnya. Ia menyatakan itu setelah melihat luasan area makam yang tergerus air, mengingat letak makam di TPU itu relatif rapat. Puluhan makam yang tergerus sungai ini. Kemungkinan banyak juga jenazah yang hilang, ujarnya ketika ditemui, seperti dilansir Detik Jatim. Banjir bandang yang menerjang 5 desa di Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi, Jawa Timur, membuat puluhan rumah warga rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi mencatat, 61 rumah warga rusak akibat banjir bandang tersebut. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Kalibaru Wetan, dengan rincian 35 rumah rusak berat hanyut, 13 rusak sedang, dan 13 rusak ringan. Data masih sementara, kata Kalaksa BPBD Banyuwangi Ilzam Nusuli saat dikonfirmasi. Selain di Desa Kalibaru Wetan, banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas umum di desa lain di Kecamatan Kalibaru. Di Desa Kajarharjo ada 2 jembatan putus, yakni di Dusun Kerajaan RT 7 RW 4 dan Dusun Kerajaan RT 5 RW 1. Juga saluran air Hipam putus, ungkapnya.
BPBD Banyuwangi juga mencatat ada sejumlah kendaraan yang hanyut akibat diterjang banjir. Bahkan belasan ternak warga juga hilang. Ia menegaskan, banjir bandang yang terjadi di kawasan Banyuwangi Barat tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Saat ini BPBD masih berupaya melakukan evakuasi terhadap sisa-sisa material banjir bandang. Kita masih asesmen, ujarnya. BPBD Banyuwangi mencatat 5 desa terdampak banjir bandang yang menerjang wilayah Kecamatan Kalibaru, yakni Desa Banyuanyar, Desa Kalibaru Manis, Desa Kalibaru Wetan, Desa Kalibaru Kulon dan Desa Kajar Harjo. Total ada 1.100 jiwa dari puluhan rumah yang terdampak, kata Pitkalaksa BPBD Banyuwangi, Ilzam Nuzuli kepada Detik Jatim. Ilzam menyebut, banjir terparah berada di Desa Kalibaru Wetan. Ada puluhan rumah di desa setempat rusak parah akibat diterjang banjir. 3 jembatan penghubung juga putus, barang berharga milik warga ikut hanyut. Di antaranya, 7 sepeda motor, 3 mobil, 14 ekor kambing dan 3 ekor hewan ternak sapi. Untuk rumah terdampak sendiri ada 61. Rinciannya, 35 rusak berat, 13 rumah rusak sedang dan 13 rumah rusak ringan, cetusnya. Ilzam mengatakan, penanganan pasca banjir sudah dilakukan dengan melibatkan relawan BPBD bersama TNI Polri hingga masyarakat terdampak. Posko bencana dan dapur umum juga didirikan tepat di kantor Desa Kalibaru Wetan. Bantuan mulai pagi tadi alhamdulillah sudah terkumpul untuk kebutuhan dasar warga terdampak. Baik air mineral, sembako, pampers anak hingga makanan, tandasnya. Banjir bandang luapan Sungai Yas melanda Desa Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Sejumlah jembatan rusak, puluhan rumah hanyut. Banjir terjadi disebut akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Pit Kepala BPBD Kabupaten Banyuwangi Ilzam Nuzuli yang menyatakan bahwa banjir bandang terjadi karena intensitas hujan tinggi. Hujan deras mengguyur Kecamatan Kalibaru sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.